Kali ini saya akan membahas tentang fitur schedule task. Schedule task merupakan fitur yang bisa digunakan untuk mengatur penjadwalan sebuah task. Kita bisa mengatur jam berapa, menit ke berapa, dan kita juga bisa mengatur apakah task itu akan dijalankan setiap hari. Selain itu, schedule task juga bisa digunakan untuk menjalankan banyak task dalam satu waktu. Anda bisa menjalankan sampai 100 browser secara bersamaan dengan menggunakan worker yang berbeda-beda. Ingat, menggunakan worker yang berbeda-beda. Beberapa hal penting yang perlu Anda ingat. Yang pertama adalah suatu profile ini tidak bisa dijalankan secara bersamaan. Jika digunakan secara bersamaan, maka kita bisa memilih opsi cancel execution, ini digunakan untuk membatalkan eksekusi, atau close recent execution, ini digunakan untuk menutup paksa eksekusi sebelumnya. Oke, kita buka Chromebot, kemudian untuk menjalankan schedule, kita bisa klik pada bagian schedule ini. Oke, rekan-rekan, kita akan coba menambahkan schedule. Kita klik add, kemudian kita pilih workernya. Semisal kita pilih worker 1, kemudian kita pilih test profile. Oke, kita menggunakan test profile. Kemudian kita coba lagi ya. Kita add lagi dan kita menggunakan test profile dengan worker 1. Kita save. Oke, di sini rekan-rekan bisa melihat saya menggunakan test profile. Kita cek di sini. Test profile menggunakan profile bernama test. Jadi, ketika ini menjalankan worker 1 dengan test profile, maka profile 1 akan terbuka. Kemudian, di sini rekan-rekan bisa melihat selisihnya hanya berapa second. Jadi, semisal worker 1 ini belum selesai melakukan tugasnya, kemudian disusul oleh eksekusi selanjutnya, maka jika profile ini sudah terbuka, maka kita bisa memilih opsi. Rekan-rekan bisa melakukan opsi di sini. Jika profile digunakan, maka rekan-rekan akan memilih apakah cancel eksekusi, atau close recent execution, atau wait until open profile close. Jadi rekan-rekan bisa memilih, rekan-rekan mau membatalkan eksekusi yang baru, atau rekan-rekan menutup paksa eksekusi sebelumnya, atau rekan-rekan menunggu sampai profile ini benar-benar tertutup baru melakukan eksekusi selanjutnya. Oke, itu catatan yang pertama. Kemudian catatan yang kedua adalah worker tidak bisa berjalan bersamaan. Jika ingin membuka banyak browser, maka gunakanlah worker yang berbeda-beda. Ada 100 worker yang tersedia di dalam Chromebot. Jika digunakan secara bersamaan, maka nanti ada opsi cancel execution digunakan untuk membatalkan eksekusi, atau close recent worker digunakan untuk menutup worker yang sedang berjalan, atau wait until worker close. Ini digunakan untuk menunggu sampai worker selesai menjalankan tugasnya. Jadi ini konsepnya sama dengan profile, hanya saja di sini berdasarkan worker. Jadi rekan-rekan bisa melihat di sini ya. Di sini menggunakan worker 1, worker 2. Jadi jika ini belum selesai menjalankan tugasnya dan disusul worker 1, maka kita bisa memilih opsi. Di sini rekan-rekan bisa melihat if worker running, maka kita bisa memilih cancel eksekusi digunakan untuk men-skip atau membatalkan eksekusi yang baru, atau close recent worker ini digunakan untuk menutup paksa worker yang sedang berjalan. Kemudian di sini ada wait until worker close digunakan untuk menunggu sampai worker benar-benar tertutup. Kemudian yang ketiga, data loop yang terdiri dari start loop dan juga max loop ini disimpan di dalam worker. Jadi jika ingin menggunakan loop yang sama, maka gunakanlah worker yang sama. Dengan catatan worker sebelumnya harus di close. Oke, rekan-rekan bisa melihat ya di sini. Di sini ada default loop, kemudian di sini juga ada default max loop. Data-data ini disimpan di dalam worker. Jadi rekan-rekan bisa melihat ya di sini worker 1, dan di sini menggunakan profil yang sama. Oke, ketika ini saya edit, kemudian di sini start loop-nya saya ganti menjadi 1, kita save, maka semua default loop yang menggunakan worker 1, maka loop-nya akan sama. Beda halnya jika kita menggunakan worker 2, oke. Kemudian kita gunakan test profile, kita save, kita set waktunya, kemudian kita save. Oke, rekan-rekan bisa melihat ya di sini. Di sini menggunakan worker 2, ini kita edit, semisal max loop-nya saya ganti menjadi 2, maka yang berganti adalah pada line ini. Karena kenapa? Karena kita menggunakan worker yang berbeda. Jadi semua data-data loop ini disimpan berdasarkan worker. Kemudian rekan-rekan semuanya, untuk menutup sebuah worker, rekan-rekan bisa menggunakan command close pada akhir script atau pilih opsi yes pada auto close if idle. Oke, rekan-rekan bisa melihat ya di sini. Untuk menutup worker, rekan-rekan bisa menggunakan command close pada akhir script. Jadi ini diaktifkan. Maka dengan command close ini akan secara otomatis menutup worker. Akan tetapi, jika rekan-rekan tidak menggunakan close, rekan-rekan bisa mengaturnya di bagian sini. Auto close if idle, maka rekan-rekan bisa set menjadi yes. Karena ketika kita tidak menggunakan close, maka setiap akhir script posisinya adalah idle. Sehingga ketika idle, kita bisa set di sini
Kita gunakan auto close if idle, yes. Jadi nanti worker akan tertutup. Jika worker tertutup, maka rekan-rekan bisa menggunakan worker yang sama untuk menjalankan eksekusi yang baru. Kemudian saya akan jelaskan di bagian sini. Di sini ada start loop index. Ketika kita menggunakan default loop index, maka yang digunakan adalah yang ada di dalam tabel ini. Kemudian kalau kita menggantinya di sini, maka nanti loop indexnya akan dimulai berdasarkan apa yang kita set di sini. Kemudian di sini ada max loop in session. Ketika kita menggunakan default max loop, maka yang akan digunakan adalah yang ada di dalam tabel ini. Kemudian ketika set di sini, maka yang akan digunakan adalah berdasarkan pengaturan yang baru di sini. Kemudian rekan-rekan bisa melihat di sini ada reschedule all. Ini digunakan untuk men-schedule time yang ada di dalam default time ini. Semisal kita cek di sini ya, kita reschedule all. Kemudian rekan-rekan bisa melihat ya, di sini kita semisal akan shift horse. Jadi ini akan menggeser jam yang ada di dalam tabel ini. Di sini rekan-rekan bisa melihat ya, jamnya adalah jam 9, dan ini jam 9. Semisal di sini akan saya rubah jamnya menjadi jam 10. Oke, dan di sini saya rubah menjadi jam 11. Kemudian saya coba reschedule all, kemudian shift horse, dan kemudian di sini saya geser menjadi 1. Maka nanti rekan-rekan akan melihat bahwa yang 9 ini menjadi 10, yang 10 menjadi 11, dan yang 11 akan menjadi 12. Karena kenapa? Saya geser jamnya menggunakan value 1. Reschedule. Oke, rekan-rekan bisa lihat ya, 10, 11, 12. Semisal saya akan geser 2 jam. Oke, maka nanti ini akan bergeser 2 jam, 2 jam, dan 2 jam. Kita reschedule. Oke, akan bergeser. Selain itu, kita juga bisa menggeser berdasarkan menit dan juga second. Jadi fitur ini memudahkan rekan-rekan semuanya jika ingin mengeksekusi ulang dengan menggunakan data-data yang sama, hanya menginginkan time yang berbeda. Kemudian di sini ada reschedule all. Ini fungsinya mirip, akan tetapi konsepnya berbeda. Semisal di sini rekan-rekan bisa melihat ya. Semisal di sini akan saya mulai 9, 5, 2, 2, 3. Kemudian saya kasih intervalnya jam. Kemudian ini saya set intervalnya 1 jam. Jadi schedule ini akan dimulai dari jam 9, 5, 2, 2, 3. Kemudian line kedua akan bergeser berdasarkan jam dan tambahannya 1. Kemudian line ketiga di sini juga akan bergeser tambah 1. Jadi line yang pertama ini adalah jam 9, kemudian yang kedua adalah jam 10, kemudian selanjutnya adalah jam 11. Oke, kita coba reschedule. Oke, rekan-rekan bisa melihat ya, di sini time-nya otomatis berubah. Kemudian di sini rekan-rekan akan melihat ada time. Di sini ada opsi default time and repeat daily, kemudian ada play no. Jika kita menggunakan default time, kemudian kita start, maka task ini akan dieksekusi berdasarkan jam yang ada di dalam tabel. Kemudian di sini ada default time and repeat daily. Kemudian ketika kita start, maka eksekusi akan dijalankan berdasarkan waktu yang ada di dalam tabel. Kemudian akan diulang terus setiap hari. Jadi jika rekan-rekan menggunakan RDP atau VPS dan rekan-rekan ingin menjalankan tugas harian, maka rekan-rekan bisa memilih default time dan repeat daily. Kemudian yang terakhir di sini ada play no. Ini digunakan untuk mengeksekusi tanpa menghiraukan tanggal. Jadi ketika kita play, maka semuanya langsung dijalankan. Jadi play no ini bisa rekan-rekan gunakan untuk menjalankan browser secara bersamaan tanpa menghiraukan waktu yang telah kita set.